detik-detik kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu di waktu pagi hari, ketika waktu duha tiba, ketika detik-detik akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil salah seorang putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Fatimah yang membuat Fatimah meneteskan air mata, menangis. Lalu Nabi pun mengulangi lagi bisikan tersebut di telinga putrinya, di telinga Fatimah radhiyallahu anha, yang membuatnya ia tersenyum. Lalu di lain waktu Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang menyebabkan engkau tertawa dan apa yang menyebabkan engkau tersenyum?" Maka Fatimah menceritakan, "Saranin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqbidu fi waj'i alladhi tuwfiya fihi fabakaitu." Kata Fatimah, "Sungguh ayahku telah membisikkan kepadaku bahwasanya beliau sebentar lagi hendak meninggal, hendak wafat. Fabakaitu, sehingga aku menangis," kata Fatimah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Fatimah, "Lalu ayahku membisikkan kepadaku bahwasanya aku adalah salah satu anggota keluarga yang pertama kali menyusul beliau." Maka beliau pun juga tersenyum. Lalu Nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidah, kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, "Bi annaha sayyidatun nisa'il alamin." Karena sesungguhnya engkau, wahai Fatimah, penghulu, pemimpin seluruh wanita di alam, di semua alam. Setelah itu, detik-detik akhir hayat beliau memanggil dua orang cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Wada'al Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Hasan dan Husain, lalu dipeluknya lah kedua cucunya oleh beliau, wa awsa bihima khairan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan wasiat kebaikan. Wada'a azwajahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para istri-istri beliau, lalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan, memperingatkan mereka agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hari semakin hari, sakit yang diderita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah, apalagi ditambah dengan pengaruh asarus sam alladhi akalahu bi Khaybar. Pengaruh dari racun yang disusupkan oleh seorang wanita Yahudi. Ketika Nabi SAW menyantap hidangan makanan, ternyata makanan tersebut telah diracun oleh wanita Yahudi di Khaybar. Sehingga Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, imma azalu ajidu alamit ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Sungguh sakitku bertambah berat karena dengan sebab dahulu saya makan sebuah makanan yang telah diracun waktu di Khaybar. Sehingga pada hari ini, kata Rasulullah SAW, inqita' abhari, seakan-akan urat nadiku terputus-putus, seakan-akan urat nadiku tertobak-tabik. Lalu di akhir hayat beliau, wa kana hada akhiru ma takallama wa awsa bihi min nas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisannya memberikan nasihat kepada umat manusia secara umum. Beliau bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Kata beliau, sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat sujud, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Wa awsan nas, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seluruh manusia di akhir-akhir hayat beliau. Kata beliau, as-salah wa ma malaikat aymanukum.
as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, sampai ulang-ulang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayat beliau, yang keluar dari lisannya adalah as-salah, as-salah. Dirikanlah salat sebagaimana telah disepakati bahwa salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa salat adalah tiang agama, barang siapa mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya itu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat as-salat di akhir hayatnya. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, wa ma malakat aymanukum, dan peliharalah budak-budak yang kalian miliki. Artinya, apa yang menjadi tanggungan kita agar senantiasa diingatkan untuk salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari demi hari, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa fi sahri. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya salah satu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat di rumahku, jatah giliranku, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pelukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta siwak, lalu diberikanlah siwak. Lalu setelah Rasul selesai bersiwak, lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Rasul memberikan isyarat dengan tangan beliau ke atas atap, ke atas langit. Wa taharrakat syafatahu. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuknya ke atas langit, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taharrakat syafatahu, kemudian bergerak kedua bibirnya sampai terdengar dari telinga Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu berada di pelukan Aisyah, yang ketika itu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka terdengarlah gerakan dari dua bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Engkau berikan anugerah nikmat ya Allah, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang jujur, dari kalangan orang-orang yang mati syahid di medan perang, dan dari kalangan orang-orang saleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mengucapkan dari hati yang tulus yang mengalir dari lisannya, yang mengatakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat hendak menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah SAW memohon, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, berikanlah rahmat kasih sayang kepadaku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Pertemukanlah aku dengan Engkau ya Allah. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan zat yang maha tinggi. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang sangat tinggi. Karraral kalimatul akhirah salatan. Mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali di akhir hayat. Ketika beliau hendak menghembuskan nafas terakhirnya, dia mengatakan, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Sampai ketiga kali, maka ketika itulah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemah. Ketika itu pun juga ruhnya berpisah dari jasadnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah Subhanahu wa taala, kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah dirundung kesedihan para sahabat yang berada di sekelilingnya. Waqa'a hadzal hadith hina istaddat ad-duha. Tepatnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat, yaitu pada hari ketika matahari terbit, ketika awal mula waktu duha, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat
sama harinya dengan hari kelahiran beliau. Tanggalnya dan tanggal dan bulannya sama dengan hari kelahiran beliau. Jadi Rasulullah SAW wafat tepatnya ketika matahari sudah naik, menunjukkan tiba waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika itu genap usia beliau 63 tahun lebih 4 hari. 63 tahun lebih 4 hari. Maka di antara para sahabat dirundung kesedihan. Kesedihan di atas kesedihan. Sampai-sampai di antara mereka tidak yakin kalau Nabi Muhammad itu meninggal. Saking cintanya kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha, ia mengatakan berbidato kepada semua orang yang berada di sekelilingnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna rijalan minal munafiqina yaz'umuna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa inna Rasulullah ma mata. Kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya orang-orang munafikin mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah meninggal. Sungguh, kata Umar bin Khattab, Nabi Muhammad tidak akan meninggal, tidak akan wafat. Lalu kata Umar bin Khattab, akan tapi Rasulullah hanya 40 hari ia pergi berjumpa dengan Rabbnya, lalu akan kembali lagi, kata Umar bin Khattab. Rasulullah tidak akan meninggal. Rasulullah pasti akan kembali lagi ke dunia. Maka ketika itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dari tunggangannya, dari kudanya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala melihat Umar bin Khattab sedang berbicara di hadapan manusia bahwa Muhammad tidak akan meninggal. Muhammad hanya pergi saja lalu kembali. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu turun dari kudanya, dia masuk ke masjid, lalu masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika itu Rasulullah sudah wafat, yang ditutupi dengan sebuah kain. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membuka kain kafan tersebut, membuka kain penutup itu, lalu memeluknya, lalu menciumnya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak kuatnya menahan derasan air matanya. Sampai kata Abu Bakar, kalau memang ini sebuah kematian yang Allah tentukan, berarti engkau telah meninggal, telah wafat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti akan mati dan juga mereka semuanya akan mati. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu keluar menemui Umar yang sedang kebingungan, yang sedang tercengang. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ijlis ya Umar." Wahai Umar, duduk sebentar wahai Umar. Sungguh Nabi Muhammad telah meninggal. Maka ketika itu Umar bin Khattab termenung. Umar bin Khattab bingung. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ia mengatakan kepada semua manusia. Bahkan sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yarji'anna Rasulullah pasti akan kembali, tidak akan mati. Rasulullah pasti akan kembali, tidak akan mati. Ini saking menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mengatakan, kata Umar, qal yaqta'na, maka sungguh hendaklah orang-orang yang mengira Nabi Muhammad itu mati, maka hendaklah ia dicincang, hendaklah dipotong-potong tangan dan kaki mereka. Sampai segitunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, maka diberikan nasihat oleh Abu Bakar, duduk wahai Umar, sungguh Nabi Muhammad telah wafat, sungguh Nabi Muhammad telah meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dan semua orang pun akan meninggal. Lalu Abu Bakar berbicara kepada semua manusia, amma ba'du, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah, barang siapa di antara kalian yang beribadah hanya kepada Allah saja, innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mati. Inilah kemudian setelah itu pada hari Selasa meninggal, wafat pada hari Senin. Hari Selasa mulai penguburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah
di tempat tidur beliau, karena tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dikubur di tempat tidurnya yang sekarang yaitu menjadi Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga sekelumit dari kisah detik-detik terakhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibrah bagi kita, menumbuhkan rasa cinta kita pada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita nanti di akhirat berjumpa dan bertemu dengan beliau, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam